Anak-anak nggak boleh nonton TV, semuanya langsung ada yang nemenin dan segala macam. Begitu mertua aku yang tadinya aku pikir akan marah-marah atau kayak gimana, ternyata tidak sama sekali, enggak, malah aku dipeluk, dibilang mereka sayang banget sama aku. Gak bakalan lo bisa masuk, orang ada itunya, kodenya. Lu Jangan macem-macem, lu gak keluar lagi dari sini. Makanya gue Ini takut. nggak tahu ngapain sih dia dari tadi minta nomor telepon aku. Makanya, jangan Ngapain sosongan sih, minta Cak? nomor telepon lu. Agak. Ngapain sih? Voucher aja, HP aja lu masih pakai voucher. Makanya pulsa gue habis, gue minta wifi-nya. Tapi ngomong-ngomong temen tamu dadakan, Ya. kita udah ada di ruang tamu yang besar banget ya. Ini sofa kenapa banyak banget? Karena tamunya mungkin banyak ini ya. Teman-temannya Ardi suka datang. Iya. Gitu. Dan bedanya lagi asbaknya biasanya kan kecil buat rokok. Ini buat cerutu loh. Ini gede banget. Bisa buat naruh jempol. Ngapain lo di situ, Sweet? Tapi Nia Ramadhani itu terkenal humble. Humble itu pedes. Sambel. Heran gitu dong. Kalau waktu itu aku punya acara, aku jadi malas tuh berpikir. Kamu dong sekarang cuman. Gak dapet ya? Ah, gue hamil lu. Tampol lu. Banget Nia ya, Ramadhani janjian. terkenal humble karena Nia tuh suka deket banget sama para asistennya. Yes, bener banget. Semuanya ini deket. ngobrolnya enak dan kayaknya dianggap sebagai teman sendiri gitu ya asisten kamu. Iya, karena kan kalau orang itu semuanya juga ada. Aku mendapatkan bantuan dari mereka, mereka mendapatkan bantuan dari aku, jadi sama-sama gitu. Gak boleh ada perbedaan gitu. Jadi semuanya dan semuanya kekeluargaan selalu di sini sama Mbak, sama siapa aja. Semuanya. Ada satu yang kerja dari belum pacaran, putus nyambung, akhirnya nikah, terus udah gitu hamil. Sekarang udah hamil, Ada. masih kerja. Iya. Siapa nih ya? Tuh dia. Tere sini Tere. Ini. Dan ternyata Hati-hati jalan ini soalnya seharusnya kan orang kalau misalkan udah mau lahiran kan udah cuti. Nah tapi ini gue tahan. Oke, Belum boleh jadi cuti untuk acara ya? ini Jadi makasih Kak. insya Allah dia kan lahirannya kan 10 Sini. Oktober, kira-kira dia cuti 8 Oktober lah. Oh my god, hari sebelum. Oh, berarti anak Sambil gini, ya push, ya push. anaknya Libra berarti ya? Anaknya Libra. Kan 10 Oktober. Iya. Tere, tapi Tere menilai Nia Ramadhani itu sosok yang seperti apa sih? Iya. Udah 5.300 kali ditanyain seperti itu, mudah-mudahan kali ini berubah jawabannya ya. Sama aja pasti. Ada yang berubah nggak sih Nia dulu sama Nia sekarang? Lebih strong. Wih, lebih strong. Oke, tiga hal yang orang-orang nggak tahu tentang Nia Ramadhani. Jarang keramas. Walaupun jarang abis keramas. olahraga? Kalau olahraga, karena dari perjalanan dari olahraga sampai ke rumah itu ada AC. Pas kering, aku ngerasa kayaknya udah gak perlu lagi. Olahraga di mana? Nggak ada akses. Enggak, kan abis olahraga nih keringetan nih gitu Oke. kan, iket keringetan. Udah gitu sampai mobil aku lepas. Sampai rumah, kok udah kering sih, yaudah gak usah keramas gitu. Oke. Itu kayak gitu, terus aku pikir nanti aja deh ntar kalau udah pas ke olahraga, besok paginya ada olahraga lagi. Jadi begitu terus, akhirnya gak keramas-keramas deh. Seminggu gitu ya Tato. 4 hari lah kemarin. 4 hari. Kayaknya boleh di ibu. Oh, keramasnya di saat lagi Mas Ari cium. Apa nih saya gitu Enggak, ya? keramasnya kalau ada harus mandi besar. Jadi Oh, ini oke, fakta baru. Oke. Ya, ujung-ujungnya 2 hari sekali lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Apa tuh? fakta yang orang-orang nggak tahu tentang Nia. Tidur terus. Ya kan, yang lo nggak, karena yang dikomplainin sama dia tuh itu. Tidur terus. Yang dia nggak suka dari aku tuh selalu itu, Bu jangan tidur terus, Bu bangun, banyak yang harus dikerjain gitu. Nggak, Terus, tapi kan kalau lo- di otak gue adalah karena pada saat gue tidur lo bisa membantu kerjaan gue, jadi Karena kenapa gue harus apa gue bayar bangun lo gitu ya? Motonya Nia Ramadhani, kalau bisa orang lain kenapa harus gue? Iya, menurut gue gitu. Kalau menurut gue, Makanya semua orang cita-cita jadi Nia Ramadhani. Iya. Say, Oke, gue bilang yang malu. terakhir berarti yang Nggak tidak tahu. diketahui orang. gitu apa ya? Dia sangatlah ibu, bukan ibu rumah tangga yang ngurus rumah tangga, tidak. Oke. Tapi dia sangat ngurusin anaknya sama suaminya. Dia kalau suaminya udah pulang, dia masih di luar, dia ketakutin. Oke. Padahal nggak kelihatan kan dengan bentuk muka. Tanggung dan- jawab seorang istri terhadap Ya. suami pastinya kan. Terus sama anak-anak Didi setiap malam dia selalu tanpa diketahui oleh khalayak dan netizen, dia tuh malam tuh bisa yang tiba-tiba gue telepon, gue butuh lu ini sih gue ngomong kerjaan. Ntar dulu Ter, gue lagi ngajarin main naka baca. Ntar dulu Ter, gue ngajarin Magika science. Ntar dulu Ter, Karena gue tiap ngobrol Mikaela. tiap hari, tiap malam, tiap hari aku sebisa mungkin
malam pokoknya di atas jam 6 gitu ngajarin apa-apa gitu buat anak-anak. Udah gitu kalau buat Mikaela bukan ngajarin pelajaran tapi dia selalu ngomongin deep talk-nya dia karena pada saat lagi umur-umur segitu dia membutuhkan orang untuk Sayang ngobrol orang gitu. tua juga Dan pasti. juga satu lagi buat mungkin tips buat orang tua jangan sampai kalau anaknya lagi cerita terus dibilang itu sih masalah gampang. Jangan kayak gitu karena Dengerin lebih baik. ngerti nggak? Karena kita kalau apalagi kita lagi ada masalah walaupun buat orang lain simple kan itu berat buat kita jadi harus tetap didengerin gitu. Gue juga anak lu, jadi lu dengerin gue. Bodo amat lo bisa pikir sendiri. Nia tuh parentingnya sangat luar biasa ya terhadap anaknya. Di balik semuanya ternyata itulah Nia Ramadhani. Itu sebenarnya karena kalau kayak gitu-gitu nggak usah dikasih lihat. Jadi lebih baik dari luar kelihatannya jelek tapi di dalamnya bagus daripada di luarnya kelihatan bagus tapi dalamnya jelek. Oke Makasih, Tere, Tere, ya. silakan bikinin es teh manis dulu. Nggak sampai situ. Ini manajer. Langsung ada cendol loh. Terima kasih ya Tere ya. Thank you. Cendol. Sekarang gimana kalau kita duduk? Iya duduk. Dari tadi ngomongin aku terus kalau kita ngomongin kamu aja yuk. Iya bener. Enggak, aku nggak mau ngomongin Enggak, kamu. Aku kayaknya dari tadi semua yang ngomongin tentang aku kayaknya udah selesai. Enggak, belum. Menurut aku Tapi ngomongin kamu. Kamu tuh kangen nggak sama aku? Kangen banget aku, rindu. Gitu. Apalagi aku kemarin waktu mendengar kamu ada masalah, hati aku tuh ketar-ketir karena aku juga berada di Bali. Terus aku mikirin kamu. Iya, kamu sempat video call ke handphone siapa ya? Waktu itu kan handphone aku nggak ada. Iya. Diambil tuh. Tere. Iya bener Pas aku juga. lagi Waktu dia ketemu lagi sama dia Tere. lagi jenguk ya. Iya. Terus Iya. tadi pas kita lagi off the record ini kan aku liatin deket banget antara Nia sama JJ gitu. Kamu sayang apa sih sama JJ? Aku sayang sekali kalau misalkan temenan itu kan makanya tadi aku bilang ada temenan nggak perlu sering-sering ketemu tapi hatinya tetap connect Dalam. lah Connect, gitu. iya. Jadi apapun kalau ada masalah ada apa pasti juga aku pasti worry juga ikutan. Nanti kalau misalnya mungkin ada bisa dibantu. Tapi ya sekarang walaupun masalah yang dia sekarang ini kita nggak ada yang bisa bantu selain doa ya. Iya, duit juga nggak apa-apa. Itu the point. Ngomong-ngomong soal Nia Ramadhani, selain deket sama orang rumah, Nia juga selalu deket sama keluarganya. Sama mamanya, kakak Gita, support sistemnya di Alhamdulillah, Nia tuh nah itu alhamdulillah aku pada saat kemarin ngalamin ada satu kejadian besar yang mungkin kalian juga tahu. Ternyata aku baru sadar support system aku itu kuat banget. Pada saat aku ngalamin kejadian itu aku baru kebuka mata aku. Ternyata semuanya koordinasi langsung yang ada jagain anak-anak nggak boleh nonton TV. Semuanya langsung ada yang nemenin dan segala macam begitu. Mertua aku yang tadinya aku pikir akan marah-marah atau kayak gimana ternyata tidak sama sekali enggak, malah aku dipeluk dibilang mereka sayang banget sama aku. Jadi makanya aku nggak peduli sama orang-orang luar yang ngomongin menyalahkan aku. Yang jelas orang-orang terdekat aku mereka tahu adanya kayak semua itu kan ada penyebabnya gitu. Kenapa bisa sampai ke situ? Itu kan semua ada ceritanya gitu. Jadi orang-orang terdekat aku semuanya very supportive. Terus udah gitu yang tadinya aku takut pada saat udah selesai nanti ketemu orang gimana, ternyata enggak. Baik-baik aja. Baik-baik aja dan aku ngerasa aku membuka mata setiap orang pernah punya kesalahan kok. Yes. Yang penting apalagi kesalahan aku itu tidak pernah merugikan orang lain gitu. Cuman yang penting aku udah tahu kesalahan aku perbaikin. Pada saat harus minta maaf di depan publik itu juga kan aku tidak pernah minta maaf sama orang-orang lain kecuali ke keluarga, ke anak-anak dan ke orang-orang yang mungkin pernah mengidolakan aku gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mengidolakan aku nggak minta maaf karena menurut aku nggak mengecewakan mereka juga, not even mereka care sama aku juga gitu. Tapi bisa dibilang kemarin itu salah satu titik terendah kamu nggak sih sama keluarga atau pernah mengalami yang Justru lain lagi? titik terendah aku tetap pada saat aku kehilangan papa aku karena papa aku kan aku baru ketemu pada saat umur 17 tahun. Tapi udah gitu terus dia pergi cepet juga gitu. Nah itu tetap titik terendahnya. Karena kalau yang kemarin kejadian itu malahan aku alhamdulillah kalau disuruh pilih aku lebih pilih akan ada masalah itu. Karena pernikahan aku jauh lebih kuat. Aku sekarang sama Ardi dibandingin dulu sekarang jauh lebih enak bisa kayak temenan. Buat aku yang penting adalah apa yang aku rasakan dan keluarga aku rasakan. Sekarang jauh-jauh lebih sangat bersyukur aku mempunyai kehidupan yang seperti saat ini. Jadi intinya kemarin dapat masalah seperti itu, Iya. dapat pelajaran yang berarti Iya, dan makanya akhirnya menguatkan aku keluarga kamu percaya lebih kuat banget lagi tiap gitu. kali dikasih sesuatu sama Tuhan, Ada Tuhan itu hikmahnya. tuh sayang kok sama kita. Tiap kali dikasih sesuatu pasti akan ada lagi yang setelah itu. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Yang kemarin tuh
sekian lama yang Nia sama Mas Ardi akhirnya menghabiskan waktu bersama-sama hampir setahun tuh. itu apa yang Nia ambil dari hikmah dari kejadian itu? Banyak, karena kan itu kan kejadiannya kan itu kan gara-gara kurangnya komunikasi. Saat aku mempunyai masalah, aku pendem sendiri. Nah itu juga nggak bagus. Itu sebenarnya kan hal-hal kecil yang kita bilang, kita suka ngomong, udahlah kalau ada masalah sedikit di rumah, udah deh nanti aja. Tapi kalau itu akan terjadi bertahun-tahun, lama-lama kita nggak ada orang yang untuk kita just share. Sebenarnya kita juga cuma butuh untuk ngomong aja gitu. Dan kayak masalah sama aku sama Ardi itu kadang-kadang aku dulu nggak mau cerita apa-apa ke dia karena nggak mau memberatkan dia. Pikirannya adalah dia udah berat kerjaan di kantor, masa iya sih hari-hari gue yang nggak penting ini gue ceritain. Tapi ternyata dalam pernikahan itu perlu untuk cerita, untuk sharing gitu. Dan komunikasi itu nggak terjadi, jadi Ardi punya bebannya sendiri di kantor yang dia tidak mau ceritakan ke aku juga akhirnya jadi dua-duanya nggak connect. Ternyata yang kita pikir kalau menikah itu melebur jadi satu, kita tuh enggak, just dua orang yang berbeda juga dari dulu. Tetapi pada saat ada kejadian kemarin kita benar-benar belajar. Kita benar-benar belajar dan alhamdulillah pada saat di situ malah ada momen di mana kita saling tatap-tatapan walaupun itu agak awkward, tapi menurut aku itu sangat works gitu. Works gitu pada saat di situ aku suruh ngomong terima kasih karena apa? Minta maaf karena apa, tapi ngomong sambil tatap-tatapan mata. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang nonton itu bisa dilakukan. Walaupun kedengarannya kayak klise, apaan sih aneh banget gitu. Kayak ngapain gue ngajak suami gue ngomong kayak gitu, tapi itu maknanya perlu. Karena pada saat kita tahu betapa berharganya kita atau hal apa yang kita lakukan sampai suami kita ngerasa kita bisa bahagiain dia, pada saat itu kita ngerasa oh pada saat itu hal kecil itu bisa membuat dia bahagia, gue pengen ngelakuin itu lagi deh. Itu kedekatan antara kamu sama keluarga, semuanya pokoknya sama kehidupan Mas alhamdulillah Ardi, jauh lebih baik termasuk sekarang. sama teman-teman, termasuk sama girl squad yang tadi kita bahas lagi ya. Nah sekarang kan udah ketemu nih, kira-kira akan terbentuk lagi nggak sih? Akan aktif lagi nggak sih girl squad? Mau arisan lagi? Nggak, sebenarnya gini. Belum ada budget nih. Kemarin lo sama bintang tamu nggak pernah curhat, kenapa sama ini curhat banget? Iya kan dulu aku temennya suka curhat, dia tuh tahu cerita aku. Makanya aku sampai diem bingung soalnya gimana sih kok bisa jadi begini gitu. Ya namanya manusia ya. Namanya kehidupan, tapi udah deh disyukuri aja, artinya Tuhan kamu sayang sama kamu, makanya dikasih kayak gini pasti akan ada yang sesuatu yang bisa dipelajarin. Kemarin dia punya masalah, ada hikmahnya. Kamu ada masalah, ada hikmahnya juga. Nah selama kita hidup pasti akan diuji terus kan. Pasti tapi nggak sampai mati pasti akan ada terus, ada apa lagi. Oke. Tadi si Chan sempet nanya sama aku pas baru masuk. Nanya nomor telepon aku lagi tadi, dia soalnya ngasih handphone ke aku. Password wifi. Ya udah biar nggak tegang, gimana kalau kita main games? Oke. Ya, Games Truth or Dare. Ini dia. Kita berdua akan bermain games Truth or Dare. Aku pilih Truth aja sih. Jessica dan juga Nia. Pertama dari Nia dulu. Coba. Truth dulu. Kamu milih ada tulisannya. Ya, Truth apa Dare? Kamu milih yang mana? Truth, oke. Jessica? Truth. Truth dulu. Oke. Ya, kenapa lu gituin? Orang gue pilih Enggak, ya Allah marah-marah aja nih host. Oke, pertama dari Nia dulu. Gampang nih jawabannya. Apa tuh? Gimana cara kamu dapetin perhatian dari orang yang kamu suka? Kalau aku selalu jadi diri aku sendiri karena aku takutnya orang itu Nia mah gak perlu kerja keras untuk itu. bukan, karena takutnya ntar kalau orang yang aku suka terus aku sok-sok pengen jadi orang yang dia suka, tiba-tiba itu bukan diri aku sendiri, ntar tiba-tiba dia suka sama gue jadi capek sendiri, harus pura-pura. Acting terus. Iya, jadi kalau aku sih dari awal udah jadi diri aku apa adanya, jadi kalau ada yang suka berarti orang itu suka sama beneran diri aku. Itu dia Nia. Kalau enggak ya udah. Selanjutnya Jessica. Truth, apa doa terlucu yang pernah kamu minta? Balikan sama mantan. Oh ini yang waktu itu batal. Mohon maaf, masa-masa itu sudah berakhir. Sekarang Bentar. masa-masa bahagia. Nia, bentar. Tadi kata kamu nangis kenapa? Sayang itu dia. Sorry ya, coba diinget-inget nasihat aku dari sebelum-sebelumnya. Aku udah kasih tahu kan ini yakin, ini, tapi jawabannya selalu yakin. Udah. Kadang cinta itu membutakan memang ini. Iya, amit. Gak jodoh ya udah mau gimana lagi? Sekarang bisa ngomong kayak gitu ya Allah, waktu itu udah diyakinin lama masa banget. lalu ngapain dibahas? Iya. Sekarang Doa terlucu, semoga lucu loh
loh, ini bukan doa baik loh. Nggak lucu. Rambut aku terus lembut dan panjang. Itu nggak lucu, Itu. Coba. Itu nggak lucu. Ketawa dong guys, ini kan toh sekali. Makasih yang nonton. Dadah. Ini kartunya dan kita akan sekali lagi. Ya, ada truth atau Oke. dare. Truth. Iya capek Sob. Udah pasti dapat aneh-aneh. Coba ngintip satu, aku mau Oke, intip yang oke. ini. Dari apa? Ya kan? Ya kan capek, Udah, capek, udah diambil itu. capek. Silakan dibaca. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Apa tuh? Nardi, diam-diam. Mas Ardi, selamat siang Mas Ardi, apa kabar? Mas Ardi, Yang Mas gue Ardi, sesali adalah ngapain kita syuting lama banget. Mas Ardi, sehat Mas Ardi? Iya, aku juga mau sholat. Iya. Ih, makan ini. Ya udah. Udah. Nggak apa-apa, yang penting dapat gambarnya. Mau sholat lo nyosor aja udah tahu dia udah Kita mau sholat. Iya, dikit nggak apa-apa. Oke, kita udah ketemu Mas Ardi. Jadi udah aja yuk. Udah aja yuk. Udah aja yuk. Konten juga kita udah cukup. Kayaknya panjang banget Truth dare-nya ya. nggak diambil dare-nya, truthnya semua. Lo aja deh. Terakhir kamu udah jawab belum? Udah sesali barusan ke syutingnya saya kelamaan Oke. jadi nggak ngobrol tadi. Kalau kamu jawab coba sekali. Selain orang tua, siapa first love kamu? Yeah. Tahu deh yang ketemu di pinggir jalan. Oh, yang mana? Nia, siapa dia? Yang kemarin jadi nikah? Atau beda Bukan, lagi? beda yang awal. First love aku setelah orang tua itu Elbara. Iya. Dari situ aku belajar menjadi seorang ibu, caranya mencintai tanpa ada alasan, tanpa perlu ada pamrih. Ya. Disitulah cinta sesungguhnya aku belajar. Iya. Mantap jawabannya. Oke, gitu. Terima kasih Nia Ramadhani atas waktunya. Terima kasih. Ternyata Jika banyak sekali berkunjung ke rumahnya. momen dan cerita yang kita ambil hikmahnya dari Nia Ramadhani. Amin. Yang pasti adalah jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, terus belajar untuk menjadi yang terbaik versi diri kamu. Nia udah hebat banget bisa bikin buku, sesuatu itu tetap bisa ada hikmahnya, tetap bisa ada hasilnya. Terima kasih Nia Makasih. Ramadhani. Terima kasih. Sehat terus pokoknya, salam buat keluarga Mas Ardi Amin. juga. Nia,